Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada siang hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin yang biasanya diadakan pagi, karena tadi pagi ada kesibukan. Sebelumnya mari kita tawasul membaca kirim Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'i ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh lirbaya wa ila hadratin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang keadaan kondisi manusia dalam menyikapi dalam menyikapi ketaatan dan kemaksiatan. Imam Al-Mawardi itu menjelaskan bahwa kondisi manusia dalam merespon dan menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan itu tidak bisa lepas dari 4 keadaan atau 4 tipologi manusia. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu manusia yang taat dan menjauhi kemaksiatan. Ini kita sudah menjelaskan satu tipologi ini. Dan tipologi orang yang semacam ini adalah seorang yang menyadari bahwa apa yang ditanam itulah yang akan dipanen, gitu. Jadi zar'u yaumika, ya kan, hasadu ghaddika. Jadi tanamanmu hari ini adalah panen di masa yang akan datang, gitu. Jadi apa yang ditanam itulah yang akan dipanen, gitu. Inilah prinsip orang yang taat dan menjauhi kemaksiatan, gitu. Itu satu tipologi manusia. Lalu wa minhum, dan sebagian dari annas, bagian dari manusia, berarti ini tipologi yang kedua. Man, adapun seseorang yamtani'u, yang mencegah, man itu min fi'lit ta'ati, dari melakukan ketaatan, wa yuqaddimu, dan man itu, seorang itu mendatangi ala irtikabil ma'asi, serta melakukan atau atas melakukan kemaksiatan.
Jadi tipologi yang kedua ini adalah seseorang yang mencegah atau tidak mau melakukan ketaatan dan justru dia melakukan kemaksiatan. Wahia, adapun man yamtani'u min fi'li ta'at ini, akhbathu ahwalil mukallafina, adalah kondisi yang paling buruk gitu bagi mukallafin. Mukallaf itu orang muslim yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang tidak gila, maksudnya sehat, mukallaf. Jadi ini adalah seburuk-buruknya kondisi mukallaf gitu. Wa syarru sifatil muta'abbidina, dan seburuk-buruknya sifat-sifatnya orang yang diperintahkan untuk beribadah, yaitu hamba. Fahadha, maka adapun man ini, yastahiqqu, itu berhak, man itu, adaballahi, mendapatkan siksa orang-orang yang bermain-main gitu kan, an fi'lima, meninggalkan, orang yang bermain-main meninggalkan pekerjaan sesuatu, umiro, yang diperintahkan lahi itu, bihi dengan ma, min ta'atihi, dari taat kepada Allah. Jadi orang yang semacam ini, yaitu orang yang tidak melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, ini berhak mendapatkan siksa, sebab dia adalah orang yang bermain-main, artinya orang-orang yang lahi dengan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk ditaatinya, gitu. Wa adabal mukhtari, dan orang yang semacam ini juga, ini wawu ataf ya, wawu ataf terhadap yastahiqqu adabal mukhtari gitu. Jadi orang yang ini, tipologi yang kedua ini, berhak mendapatkan azabnya orang-orang yang nekat, orang-orang yang berani, alama, atas sesuatu, aqdama, yang mukhtari itu mendatangi, alaihi, atas ma, min ma'asihi, ini minnya min bayaniyah, yang menjelaskan isi dari ma itu, min ma'asihi, dari maksiat kepada Allah. Jadi selain orang yang tipologi yang kedua ini berhak mendapatkan siksa bagi orang-orang yang bermain-main, mempermainkan perintah Allah dengan menjauhinya atau tidak melakukannya, juga orang semacam ini mendapatkan siksa bagi orang yang berani melakukan kemaksiatan, gitu. Waqala, dan berkata Ibnu Syubromah. Jadi Ibnu Syubromah ini adalah syekh yang sering dikutip oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatihi itu, tentang kawin bocah ya, kawin di bawah umur. Jadi menarik, Ibnu Syubromah mengatakan bahwa nikah di bawah umur itu khususiyah Nabi. Jadi hanya Nabi yang boleh.
Ya. Karena Nabi pernah menikahi Aisyah pada umur di bawah umur. Nah, sedangkan umatnya itu tidak boleh nikah di bawah umur. Itu pendapatnya Ibnu Sabroma yang dikutip oleh Profesor Dr. Kiai Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, Ibnu Sabroma, apa yang dikatakan Ibnu Sabroma? Hajib tuh katanya. Saya itu takjub katanya. Saya itu merasa aneh gitu. Liman kepada seseorang yahtami, ya kan, yang meninggalkan atau yang tidak mau minat thayyibati, dari makanan-makanan yang baik gitu kan. Kenapa meninggalkannya? Makhafatad da'i, karena takut penyakit. Kaifa, bagaimana katanya, la yahtami, seseorang itu tidak mau meninggalkan minal ma'asi, dari kemaksiatan, makhafatan nari, karena takut api neraka. Ini pertanyaan yang menohok sekaligus kritik gitu. Ibnu Sabromah mengatakan, saya itu takjub, saya itu aneh katanya gitu, melihat orang-orang yang tidak mau atau meninggalkan makanan yang sebenarnya halal tapi takut penyakit. Ya misalkan karena kolesterol gitu kan, karena terlalu banyak mengandung minyak, meskipun itu halal, meskipun itu thayyibat, tapi kan banyak orang yang menjauhi dan tidak mau memakan makanan yang halal tapi takut mengandung penyakit. Nah, seperti penyakit itu terlalu banyak lemak gitu. Nah, tapi kok kenapa katanya gitu? Mereka itu tidak mau meninggalkan maksiat karena takut api neraka katanya gitu. Jadi ironis gitu. Ada orang-orang yang tidak mau memakan makanan yang halal, tapi karena takut penyakit, takut lemak. Ada lagi kalau orang yang gula, ya kan, penyakit gula, itu kan mereka ada banyak pantangan, misalkan tidak boleh makan nasi, atau makan nasinya sedikit saja, itu kan, atau makan nasinya itu nasi yang merah atau yang kehitam-hitaman gitu kan, dan itu pun sedikit ya. Nah, fenomena seperti itu tuh ya, itu kan halal tapi tidak mau meninggalkan makanan yang halal tapi takut penyakit. Nah, kenapa katanya mereka tidak mau meninggalkan kemaksiatan? Karena takut api neraka gitu. Jadi pertanyaan yang kritis gitu. Mestinya, maksudnya kan gitu, mestinya mereka juga mau meninggalkan makanan yang halal karena takut penyakit gitu kan. Mestinya mereka pun mau meninggalkan maksiat karena takut api neraka gitu kan. Fa'akhadha, kemudian mengambil dzalika, terhadap ajibtu liman yahtami itu, ba'du syu'ara'i, sebagian para penyair. Faqala, kemudian ba'du syu'ara itu berkata, jismuka qad afnaitahu bil hima dahron minal baridi wal har. Jismuka, adapun tubuhmu, adapun fisikmu, fisik kamu, qad afnaitahu, sungguh kamu bisa merusak terhadap jismuka, terhadap fisikmu,
bilhima, ya kan, dengan apa, dengan, jadi di sini itu bilhima kok diartikan dengan tidak mau meninggalkan gitu. Dahron, dengan masa setahun atau tahunan, pada masa tahunan, minal baridi, dari makanan yang dingin, wal hari, dan makanan yang panas gitu. Wakana, dan ada, aula, lebih baik, bika, kepadamu, antah tamia, bil khima, dengan meninggalkan, dahran, dalam satu masa, dalam satu tahun, minal baridi, dari makanan yang dingin, wal hari, dan makanan yang panas. Wakana, dan ada, aula, lebih utama, bika, kepada kamu, antah tamia, kamu meninggalkan, minal ma'asi, dari maksiat, hadron nari, karena takut api neraka. Gini. Jadi fisikmu itu kan, itu bisa kamu rusak gitu. Fisikmu itu bisa kamu rusak, sehingga kamu itu bertahun-tahun kamu meninggalkan makanan yang sangat dingin dan makanan yang panas gitu. Dan karena itu katanya, kamu lebih utama meninggalkan kemaksiatan karena takut neraka. Jadi gini, ini analogi ya, analoginya bagus sekali. Jadi kan makanan yang sangat dingin, ya kan, dan makanan yang sangat panas, kalau dikonsumsi, ya kan, itu kan akan merusak fisik gitu. Ya mungkin kalau makanan yang sangat dingin itu berdampak pada mungkin ke perut, ya kan. Kalau makanan yang sangat panas itu juga bisa ke gigi gitu ya, dampaknya ke gigi kita dan juga ke perut gitu ya. Nah sehingga itu agar fisik seseorang itu tidak rusak, ya kan, sehingga seseorang itu bertahun-tahun gitu kan meninggalkan makanan yang sangat dingin dan makanan yang sangat panas. Nah tujuannya agar fisik seseorang itu tidak rusak gitu. Nah analogi ini dianalogikan, kalau begitu kamu mampu meninggalkan makanan yang sangat dingin, mampu meninggalkan makanan yang sangat panas, maka kamu pun mestinya lebih mampu meninggalkan maksiat karena takut api neraka. Kalian mampu meninggalkan makanan yang sangat dingin, makanan yang sangat panas karena takut penyakit, takut dampaknya itu negatif bagi kesehatan tubuh, ya kan? Apalagi gitu, lebih-lebih untuk meninggalkan kemaksiatan, karena kalau maksiat itu dilakukan kan akan mendapatkan siksa gitu, yaitu neraka gitu. Itu analoginya seperti itu. Waqala, dan berkata Ibnu Dubaroh. Ibnu Dubaroh ini nama aslinya Dubaroh bin Abdullah
bin Malik bin Abi As-Salik Al-Hudri Asy-Syami. Jadi orang Suria. Jadi Suria itu dulunya namanya Syam, negara Syam ya. Ya Syria gitu. Ibnu Dubaroh berkata, inna, sesungguhnya kita, nadorna, itu kita melihat, fawajadna, maka kita mendapatkan, as-sobro, terhadap kesabaran, ala ta'atillahi, atas menjalankan ketaatan kepada Allah, ta'ala mahalur Allah, ahwanu, itu lebih ringan, minas sobri, daripada kesabaran, ala adabillahi, atas menjalankan siksa Allah, ta'ala mahaluhur Allah. Nah, jadi idza nadorna, jadi nadorna ini bisa kita artikan ketika kita merenungi gitu, ketika kita memikirkan gitu, ketika kita merefleksikan gitu, bukan melihat dalam pengertian pakai mata ya. Jadi ketika kita merenung, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ya kan, itu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada sabar dalam menjalani siksa Allah. Gitu. Jadi contohnya kita sabar diperintah oleh Allah sholat 5 waktu ya sholat. Nah, kita sabar gitu. Diperintah oleh Allah untuk puasa selama 1 bulan dalam 1 tahun, ya kita sabar gitu. Kita punya kelebihan rezeki wajib dizakati, ya kita sabar gitu. Nah, kita sabar menjalani sederetan perintah dan ketaatan kepada Allah, itu sesungguhnya itu jauh lebih ringan daripada kelak nanti kita bersabar menanggung derita siksa Allah gitu. Waqala, dan berkata akhoru, yang lain, ulama yang lain, isbiru, sabarlah kamu sekalian, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ya kan, ala amalin, sabar atas amal, ya kan, la ghina, yang tidak cukup, lakum, bagi kamu, an thawabihi, dari pahalanya amal. Wasbiru, dan sabarlah kamu sekalian, an amalin, dari amal, la sobro, yang tidak ada kesabaran sama sekali, lakum, bagi kamu sekalian, ala iqabihi, atas siksa atas siksa dari konsekuensi amal itu. Jadi wahai hamba Allah, katanya, bersabarlah untuk melakukan amal gitu, yang bagi kamu itu butuh gitu. Maksudnya lagina itu butuh terhadap reward, terhadap pahala dari amal itu. Dan sabarlah kamu sekalian dari amal, ya kan, yang kamu sekalian tidak memiliki kesabaran sama sekali kalau amal itu mendapatkan konsekuensi iqab. Tapi an amalin itu menjauhi gitu loh. Wasbiru, dan sabarlah kamu sekalian, an amalin itu menjauhi dari amal.
Gitu loh. Sabarlah kamu sekalian dari menjauhi amal yang kamu sekalian itu tidak kuat gitu, tidak sabar sama sekali atas siksa sebagai konsekuensi dari amal tersebut. Jadi gini, kan amal itu ada dua. Kalau amal itu baik, maka akan mendapatkan thawab, mendapatkan reward, mendapatkan pahala, ya kan. Tapi kalau ada amal buruk itu akan mendapatkan iqab, mendapatkan siksa. Nah, kita harus sabar, gitu loh. Sabar menjalankan amal baik itu yang nantinya kita akan mendapatkan pahala. Dan kita pun harus bersabar dalam meninggalkan amal yang kita itu tidak bakalan kuat, kita itu tidak bakalan sabar kalau kita mendapatkan iqab, mendapatkan siksa sebagai konsekuensi dari amal tersebut, gitu. Jadi semua kan serba konsekuensi. Kalau konsekuensinya adalah iqab, siksa, maka la sobro lakum, kamu sekalian tidak bakalan sabar, kamu sekalian tidak bakalan kuat menanggung iqab, menanggung derita siksa yang konsekuensi dari amal itu. Waqila, dan dikatakan li Fudail bin Iyad, kepada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa radhiyallahu anka, semoga Allah juga meridhoimu. Faqala, kemudian Fudail berkata, kaifa yardo, kaifa, bagaimana, yardo, Allah itu meridhoi, ani, atas diriku, atas saya, atasku, walam urdihi, sedangkan aku tidak ridho terhadap Allah, kayak gitu. Jadi Fudail bin Iyad mengatakan, bagaimana mungkin, katanya, saya ini tidak ridho itu kepada Allah. Bagaimana mungkin gitu, Allah itu ridho kepada kita, sedangkan kita sendiri tidak ridho kepada Allah. Artinya Allah sudah ridho memberikan nikmatnya, nikmat kehidupan, ya, keindahan, normalnya fisik kita dikasih akal sehat, kita dikasih nurani, kita dikasih kesempatan untuk hidup, gitu ya. Dan nikmat-nikmat itu kan Allah ridho kepada kita. Nah, bagaimana mungkin saya sendiri tidak ridho kepada Allah, tidak ridho kepada perintah-perintah Allah dan larangan Allah, katanya. Nah, ini kembali lagi pada penjelasan yang sebelumnya. Jadi tidak fair gitu, tidak adil gitu, kalau Allah sudah berbuat baik kepada kita sementara kita balas dengan keburukan, gitu. Allah sudah mencintai kita dengan memberikan nikmat-nikmatnya, ya, sementara kita membencinya, gitu. Sementara kita menjadikan Allah itu marah, gitu. Nah, itu dalam hadis qudsi dikatakan itu tidak fair, itu tidak adil, gitu. Allah sudah mencintai kita, tapi kita membalasnya dengan kebencian, gitu. Wa minhum, dan sebagian dari manusia dalam menyikapi ketaatan dan kemaksiatan itu,
yang ketiga berarti ini, tipologi manusia yang ketiga, man, seseorang, yastajibu, yang menjawab, yang merespon, ya, ila fi'li ta'ati, terhadap apa ya, aktivitas ketaatan, wa yuqaddimu, dan man itu mendatangi, ala irtikabil ma'asi, atas melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah ini, jadi yang ketiga, ada orang yang menjalankan ketaatan, tapi juga masih suka melakukan kemaksiatan. Itu. Jadi kalau yang ini tipologi yang ketiga. Jadi tipologi yang pertama kan orang yang perfecto gitu ya, orang yang perfect, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat. Yang kedua sebaliknya, orang yang tidak mau taat dan juga tidak mau tidak mau taat tapi juga melakukan maksiat. Jadi antitesa dari yang kedua, dari yang pertama. Jadi yang kedua itu. Nah yang ketiga ini dia merespon positif atau mau melakukan ketaatan, tapi juga ya masih mau melakukan kemaksiatan. Gitu. Ya artinya mungkin ketika ada perintah sholat, puasa, tapi korupsi kan gitu. Nah ini tipologi manusia yang ketiga gitu. Jadi orang yang sholatnya getol gitu kan, sampai asari sujud, keningnya sampai hitam gitu, tapi sehari-harinya menyebar hoax, menyebar fitnah gitu ya. Nah itu tipologi orang yang ketiga ini. Nah fahadha, maka orang yang semacam ini, man ini, yastahiqu, itu berhak man itu, adzabal mukhtari, mendapatkan azab orang-orang yang nekat, orang-orang yang berani melakukan maksiat. Li'annahu, karena sesungguhnya man ini, tawarrotu, itu menjadi rusak, bi ghalabatis syahwati, dengan sebab galibnya syahwat atau mengalahkannya syahwat, atau dengan sebab syahwat itu telah menundukkannya gitu. Alal iqdami, atas mendatangi, alal maksiati, terhadap maksiat. Wa in salima, meskipun man itu, seorang itu selamat, minat taksiri, dari sikap sembrono, fi fi'lit ta'ati, dalam menjalankan ketaatan, gitu kan. Jadi orang ini, tipologi yang ketiga ini, ya kan, dia rusak gitu karena terkalahkan oleh syahwatnya. Syahwat itu bisa dalam pengertian syahwat birahi, bisa dalam pengertian syahwat emosi, syahwat kekuasaan, bisa juga dalam pengertian syahwat ambisi gitu. Nah, ambisi dan syahwatnya ini menghegemoni dan menyeret orang itu untuk melakukan kemaksiatan,
Meskipun katanya orang ini tetap melakukan ketaatan gitu. Jadi sehari-hari dia menjalankan ketaatan, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi karena terkalahkan oleh syahwatnya, oleh ambisi kekuasaannya, oleh ambisi dan emosi serta syahwat yang lain, sehingga dia menjalankan maksiat. Jadi melakukan ketaatan nyambi maksiat gitu. Sholatnya rajin tapi nyebar hoaxnya rajin, nyebar fitnahnya rajin. Nah, ini tipologi manusia yang ketiga. Nah, manusia yang ketiga ini adalah manusia yang akan mendapatkan siksa dalam kategori siksa adzabal mukhtari. Jadi siksa bagi orang-orang yang nekat gitu. Orang nekat itu kan sebenarnya tahu resiko, tapi dia tidak dia tutup mata, dia terjang, dan dia dalam hati kecilnya tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu kan. Ini jadi orang yang melakukan ketaatan, seiring dengan melakukan ketaatan mereka juga melakukan kemaksiatan gitu. Karena bil ghalabatis syahwati, karena terkalahkan, terhegemoni oleh syahwatnya gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, aqli'u, tinggalkanlah, atau tinggalkanlah kamu sekalian, berhentilah kamu sekalian, anil ma'asi, dari melakukan kemaksiatan, qabla ayya akhodaya ya'khudakum, qabla ayya khidakum, sebelum mengambil terhadap kamu sekalian, Allahu Allah, fayad akum, maka Allah meninggalkan terhadap kamu, hattan, dalam keadaan pecah, battan, dalam keadaan terputus. Jadi aqli'u anil ma'asi qabla ayya khudakumullah. Jadi berhentilah kamu sekalian dalam melakukan kemaksiatan sebelum Allah mengambilmu, itu sebelum Allah memanggilmu pulang itu. Jadi kan orang mati itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un itu dipanggil pulang gitu kan. Adzan, kita break dulu mendengarkan adzan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ba'athu maqama mahmudan alladhi innaka la tukhliqul mi'ad. Ya. Kita lanjutkan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi mengingatkan, berhentilah melakukan maksiat sebelum Allah mengambilmu, sebelum Allah memanggil kamu sekalian pulang. Jadi makanya orang mati kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah, ya kan? Nah, qala walidzalika, karena itu qala berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan afdhalun nasi, kan? Adapun lebih utama-utamanya manusia, man adalah seseorang lam tufsidu, yang tidak rusak, yang tidak merusak itu asyahwatu, syahwat, dinahu, terhadap agamanya man, itu walam tunazzilu, dan tidak menurunkan asyubhatu, syubhat, ya kan, yakinahu, terhadap keyakinannya man. Jadi sebagian ulama mengatakan sebaik-baik manusia adalah seseorang yang syahwatnya itu tidak merusak terhadap agamanya, itu. Dan syubhat, kesamarannya, sesuatu yang samar, itu tidak menurunkan terhadap keyakinannya. Nah ini, jadi kenapa ulama mengatakan demikian? Karena sebagaimana dijelaskan di atas, dan ini menarik sekali, lam tufsid asyahwatu dinahu. Berarti ulama mengatakan seperti ini nih, ada latar belakang sosiologis pada masanya, bahwa ada orang-orang yang merusak agamanya itu dengan syahwatnya. Itu. Jadi syahwat seseorang itu bisa merusak agamanya, gitu loh. Sehingga muncul statement ulama afdholun nas itu man lam yufsid asyahwatu dinahu ini, sebaik-baik manusia adalah manusia yang syahwatnya itu tidak merusak agamanya. Berarti kalau kita tarik dari pendekatan balaghah, muqtadul hal wal maqam, konteks gitu ya, statement seperti ini berarti ini menandakan pada masa dulu itu ada orang-orang yang syahwatnya itu merusak agamanya, gitu. Syahwat ingin berkuasa, ya kan, syahwat ambisi, ya kan, sehingga dengan syahwat ingin berkuasa itu merusak agamanya, itu. Atau bisa jadi syahwat, emosi, amarah dibungkus dengan atas nama agama, kekerasan atas nama agama, ya kan, itu pun adalah syahwat yang merusak agama, gitu. Nah, al-unuf bi ismiddin, ya,
kekerasan atas nama agama itu adalah wujud dari syahwat seseorang yang merusak agamanya. Gitu. Nah, emosi, ya kan, lalu ya emosi dibungkus dengan atas nama jihad, ya kan, itu sama saja dengan syahwat seseorang itu merusak agamanya. Atau politik identitas. Jadi ambisi berkuasa tapi dengan tanda kutip menunggangi gitu kan agama. Nah ini juga syahwat ingin berkuasa merusak agamanya, sehingga ulama ini mengatakan lebih utama-utamanya manusia adalah seseorang yang syahwatnya itu tidak merusak agamanya gitu. Jadi syahwat yang merusak agama yaitu contohnya yang paling kasat mata adalah dua. Yang pertama syahwat ingin berkuasa, gitu kan, politik identitas, sehingga syahwat ingin berkuasa ini merusak agama. Yang kedua kekerasan atas nama agama, itu emosi dibungkus dengan atas nama jihad. Ini juga bentuk dari syahwat merusak agama. Nah, ini luar biasa ulama zaman dulu. Ya mungkin sebenarnya fenomenanya sama saja dulu dengan sekarang, gitu. Waqala, dan berkata Hamad bin Zaid, apa yang dikatakan Hamad, ajib tuh, saya tuh aneh katanya, liman, terhadap seseorang, yahtami, yang seseorang itu meninggalkan atau emoh, tidak mau, minal at'imati, dari makanan-makanan, lima dharratiha, karena at'imah itu mengandung madharat, kan, mengandung penyakit atau mengandung bahaya. Kaifa, nah bagaimana katanya, la yahtami, man itu seorang itu tidak mau meninggalkan, minad dzunubi, dari dosa-dosa, lima arrotiha, karena dzunub itu mengandung cacat atau juga mengandung bahaya. Jadi Hamad bin Zaid ini senada dengan perkataannya Ibnu Syubroma. Jadi saya tuh aneh katanya, orang yang mau meninggalkan makanan yang akan berdampak madharat. Ya misalkan orang yang tidak mau makan nasi terlalu banyak karena takut gula, gitu kan. Padahal nasi itu kan halal gitu. Tapi ada dampak negatif. Misalkan orang yang tidak mau darah tinggi, tidak mau makan kambing gitu. Padahal kambing itu kan halal, tapi madharat gitu. Nah, orang-orang itu kok bisa katanya gitu, meninggalkan makanan-makanan itu karena menghindari madharat, tapi kok kenapa tidak bisa meninggalkan dosa, padahal dosa itu berdampak negatif gitu. Ya, ini pertanyaan yang kritis. Waqala, dan berkata ba'dus sulahai, sebagian orang-orang yang soleh, apa yang dikatakan ahlu dzunubi, adapun ahli dosa, maksudnya orang-orang pendosa, mardul qulubi, adalah orang-orang yang hatinya sakit. Jadi sakit hatinya itu. Orang jadi
Jadi orang yang melakukan mudah dengan melakukan dosa itu hatinya sakit, karena semua dari hati gitu ya. Ya misalkan orang ingin merusak ya karena didorong dari hati yang iri hati, dengki gitu kan. Orang mau mengejawantahkan kerusakan karena dendam, itu kan dalam hati itu. Karena tidak mau sportif dan lain sebagainya. Nah itu semua dari hati. Sifat legowo, sifat menerima, sifat tidak mau menerima, sifat angkuh, sifat egois, nah, itu semua dari hati. Jadi orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang hatinya sakit, kayak gitu. Waqila, dan dikatakan, maksudnya ditanya, li Fudail bin Iyad, kepada Pak Fudail bin Iyad rahimahu, semoga melimpahkan rahmat kepada Fudail bin Iyad, Allah. Ma, adapun apa, a'jabul asya'i, lebih takjubnya sesuatu, sesuatu apa yang lebih mentakjubkan gitu ya, yang apa yang aneh gitu, sesuatu apa yang paling aneh gitu. Faqala, kemudian Fudail bin Iyad menjawab, berkata, qalbun, ma, adapun sesuatu yang lebih aneh itu adalah qalbun, hati, arafa, yang hati itu arif ya, yang hati itu tahu atau mengenal Allah, terhadap Allah azza wa jalla, tsumma asahu, kemudian qalbun itu, hati itu maksiat kepada Allah. Jadi yang paling aneh adalah hati yang mengenal Allah tapi mengingkari dan bermaksiat kepada Allah. Itu aneh, katanya gitu. Gitu. Ya artinya mengenal Allah itu ya kan kita sudah dikasih nikmat, dikasih kehidupan, dikasih berbagai hal yang Allah berikan gitu kan. Ya kita mengenal, berarti artinya mengenal kita diciptakan oleh Allah gitu kan. Tapi mengenal gitu, tapi maksiat gitu, doraka atau mengingkari Allah gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul auliyai, ba'dul aliyati. Ba'dul aliyati ini sebagian orang-orang yang pintar. Apa yang dikatakan? Yudillu ini maksudnya tahu, bitta'ati, terhadap ketaatan, al-asi, orang yang bermaksiat. Yunsi, dan asi, orang yang bermaksiat itu lalai, adimal ma'asi, terhadap agung-agungnya dosanya maksiat. Maksudnya gini, sesuatu yang paling aneh katanya bagi orang-orang yang pintar ini, orang yang melakukan kemaksiatan tapi tahu tentang ketaatan gitu. Dan orang yang maksiat itu lalai terhadap konsekuensi yang berat dari melakukan kemaksiatan itu. Jadi artinya tahu bahwa ini itu adalah tahu apa yang diperintahkan dan tahu apa yang dilarang gitu. Tapi dia tetap melakukan kemaksiatan gitu. Dia melupakan gitu. Melupakan konsekuensi berat
konsekuensi negatif yang berat dari kemaksiatan itu, baik konsekuensi di dunia maupun di akhirat gitu. Wa qala, dan berkata, rajulun, seorang laki-laki, li Ibni Abbas, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan rajul itu, ayyuma, adapun apa, ahabbu, itu yang lebih mencintai, ma itu, ilaika, kepada kamu, apa yang lebih kamu, apa yang bisa lebih mencintai, ayyuma ahabbu ilaika, ya, apa yang lebih kamu cintai gitu. Rajulun, apakah seorang laki-laki, qaliludz dzunubi, sedikitnya dosa, qalilul amali, tapi juga sedikit amalnya, gitu kan. Sedikit dosa tapi sedikit juga beramal solehnya gitu. Au rajulun, ataukah laki-laki, katsirudz dzunubi, banyak dosanya, katsirul amali, tapi juga banyak amal solehnya gitu. Mana yang lebih kamu cintai gitu loh. Apakah seorang laki-laki yang dosanya sedikit tapi amal solehnya juga sedikit, ataukah laki-laki yang dosanya banyak tapi juga amal solehnya banyak, gitu kan. Ya, ini kalau yang kedua ini apa namanya, amal soleh nyambi mungkar ya, maksudnya iya. Nah, faqala, kemudian menjawab atau berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, Ibnu Abbas dan rajul tadi, la a'dilu, ya saya tidak bisa membandingkan, katanya, bisa lamati dengan selamat, syai'an, terhadap sesuatu. Ya saya tidak bisa membandingkan apapun kalau bandingannya seperti itu, katanya gitu. Artinya Ibnu Abbas tidak memilih kedua-duanya, tidak memilih orang yang sedikit amalnya dan sedikit juga orang yang sedikit dosanya dan juga sedikit amal solehnya, ataupun orang yang banyak dosanya tapi juga banyak amal solehnya. Itu saya tidak bisa membandingkan keduanya dan tidak memilih keduanya gitu. Jadi Ibnu Abbas tidak mencintai kedua-duanya gitu. Ya kan banyak orang-orang yang rajulun katsirud dzunub katsirul amal, itu banyak. Kawan. Wakila, dan dikatakan li ba'diz zuhadi, apa yang dikatakan kepada sebagian orang zuhud, orang-orang asketis, apa yang dikatakan atau ditanya, ma, adapun apa takulu, kamu katakan, fi sholatil laili, di dalam melaksanakan sholat malam. Faqala, kemudian ba'du zuhad itu menjawabnya, khaf, takutlah kamu, Allah, terhadap Allah, bin nahari, pada siang hari, wanam, dan tidurlah kamu, bil laili, pada malam hari. Nah, testimoni apa yang kamu katakan pada orang-orang yang getol melakukan sholat malam, katanya. Nah, sebagian zuhad, ulama yang zuhud, asketis itu mengatakan gini, takutlah kamu kepada Allah di siang hari dan tidurlah kamu di malam hari, gitu. Ini menarik. Jadi kalau siang itu kan berarti artinya terjaga, gitu. Kalau terjaga itu artinya disitulah letak seberapa kita bermaksiat, seberapa kita beramal soleh,
gitu. Nah, karena itu para zahid, para zuhad itu memberi saran bahwa kalau di siang hari ya kamu takutlah kepada Allah. Artinya bahwa Allah itu senantiasa memonitoring kehidupan kita. Itu sejengkal atau sedetik pun tidak pernah lepas dari pantauan Allah. Dan di malam hari itu kamu tidur, gitu. Wasami'a, dan mendengarkan ba'du zuhadi, sebagian ulama zuhud, ulama yang asketis, rojulan terhadap seorang laki-laki, yaqulu, yang laki-laki itu, rojul itu berkata, liqaumin, kepada satu kaum. Apa yang dikatakan rojul itu? Ahlakakum, semoga merusak terhadap kamu sekalian an-naumu, tidur. Wah, jadi sebagian ulama zuhud itu mendengar kata-kata seorang laki-laki kepada kaumnya, semoga tidur itu merusak kamu sekalian, gitu kan. Faqala, kemudian ba'du zuhad itu berkata, bal, gitu kan, bal ahlakatkum, ya, bahkan merusak kepada kamu sekalian al-yaqdhatu, terjaga. Nah, gitu. Jadi ini counter narasi yang dilakukan oleh ulama zuhud kepada kata-kata laki-laki tadi. Kalau kata-kata laki tadi itu kan mengatakan bahwa tidur itu yang dapat merusak kamu sekalian. Tapi dijawab oleh zuhad, orang ulama zuhud, bahkan justru katanya, dalam keadaan terjagamu itulah yang bisa merusak kamu sekalian, al-yaqdhatu. Jadi dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur, itulah yang dapat merusak kamu sekalian, katanya gitu. Ya. Jadi ini menarik. Kalau orang tidur itu kan rufi al-qalam, ya kan. Jadi orang yang tidur itu tidak tertaklif. Ada beberapa orang yang tidak tertaklif itu sobi, anak masih kecil, majnun, orang yang gila. Terus apa? Orang yang lupa, itu yang ketiga. Yang keempat tuh orang yang tidur, gitu. Jadi orang yang tidur itu tidak terbebani perintah dan larangan, gitu. Nah, karena itu kata ulama zuhud, bukan tidur yang dapat merusak kalian semua itu. Justru yang merusak kamu sekalian itu adalah al-yaqdhah, terjaga, gitu. Gitu, terjagamu itulah yang dapat merusakmu. Karena keterjagaan itu kan adalah kehidupan yang sadar. Dan kesadaran itulah di mana kita hidup dengan akal kita, gitu. Kalau akal kita sadar, disitulah kewajiban agama diturunkan atau harus dijalankan. Sedangkan kalau tidur, kebalikannya yaqdhah, kebalikannya terjaga. Nah, pada waktu itulah off, gitu. Jadi onnya taklif, gitu kan, ketika yaqdhah, gitu, ketika terjaga. Tapi kalau taklif itu off, itu ketika kita tidur, gitu kan. Ini jadi counter narasi yang dilakukan oleh ulama zuhud kepada seorang laki-laki tadi. Jadi kebalik
ingin dikatakan kamu tuh kebalik kata-katamu itu, katanya gitu. Wakila dan dikatakan atau ditanya ila Abi Hurairah, kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abi Hurairah. Apa yang dikatakan, ditanya, ma adapun apa, at-taqwa itu takwa, apa itu takwa, gitu kan, apa itu takwa. Faqala, kemudian Abu Hurairah menjawab, ajusta, apakah kamu lewat itu, fil ardi, di dalam bumi, fiha, yang di dalam ard itu, syaukun, itu duri itu. Nah ini Abi Hurairah balik bertanya itu, apakah kamu melewati bumi di mana di dalam bumi itu terdapat duri itu, di mana di atas bumi itu terdapat duri. Faqala, kemudian qail tadi, orang yang bertanya itu menjawab, na'am, iya betul gitu. Faqala, kemudian Abu Hurairah bertanya lagi atau berkata, kaifa, bagaimana, kunta, kamu ada, tasna'u, itu kamu lakukan, bagaimana kamu bisa kamu lakukan berjalan di atas bumi, maksudnya sementara bumi itu ada duri-durinya. Faqala, kemudian qail itu, orang yang bertanya tadi itu, yang berkata itu menjawab, kuntu, saya ada, atawaqqa, saya menjaga, ya saya jaga diri saya sendiri, katanya. Saya berjalan di atas bumi yang penuh onak dan duri ini, itu dengan cara saya menjaga diri saya. Qala, nah kemudian Abu Hurairah berkata, fatawaqqa, maka jagalah kamu, al-khotoya, terhadap khotoya, keluputan itu. Jadi ya dia menggiring, hebat sekali ini dialognya. Jadi orang yang bertanya itu digiring oleh Abu Hurairah agar dia bisa menjaga dari apa? Kamu menjaga dari khotoya, dari keluputan, dari kesalahan, dari gitu. Jadi kita kan tahu bahwa hidup di bumi ini itu kan penuh dengan onak dan duri, gitu kan. Nah, bagaimana kok kita bisa melakukan perjalanan di atas bumi yang penuh dengan onak dan duri itu? Ya dengan cara kita menjaga diri kita sendiri. Dari apa? Dari al-khotoya, dari keluputan, dari kesalahan, dari hal-hal yang merusak, gitu. Waqala, dan berkata Abdullah bin Al-Mubarak, ayadmanu, apakah dapat menanggung, li, kepadaku, fata, pemuda, orang yang masih muda, tarkal ma'asi, yang meninggalkan terhadap kemaksiatan, wa arhanahu, dan saya gadaikan kepada fata, al-kafalata, terhadap tanggungan, bil khalasi, dengan selamat. Itu ato'a,
taat Allah terhadap Allah, kaum fastarohu, kemudian kaum itu hidup istirahat dan enak gitu ya. Walam yatajarra'u, dan tidak mengkonsumsi kaum itu usosul ma'asi, terhadap seret itu keselaknya kemaksiatan itu. Jadi apakah seorang pemuda yang meninggalkan maksiat itu bisa menanggungku, dan aku gadaikan kepada seorang laki-laki pemuda itu untuk menanggung keselamatan. Apakah bisa begitu? Padahal kan ini kan pertanyaan. Jadi padahal masing-masing akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, gitu kan. Nah, begitupun kita tidak bisa di dalam Islam sendiri kan istilahnya tidak ada dosa turunan dan tidak ada dosa warisan. Masing-masing menanggung dosanya sendiri-sendiri. Itu tidak bisa, misalkan orang yang meninggalkan maksiat bersih, lalu kemudian orang itu menanggung dosa kita, itu tidak bisa. Misalkan orang tua dengan anaknya, gitu kan. Lah anaknya orang tua. Jadi makanya kan orang tua yang ahli maksiat boleh jadi anaknya itu orang yang taat. Banyak orang-orang yang orang tuanya maksiat, anaknya menjadi ulama besar, gitu kan. Nah, tinggal anak yang ahli taat itu mendoakan orang tuanya yang semasa hidupnya mungkin ada kemaksiatan, agar diringankan siksa kuburnya, gitu kan. Jadi ya, jadi apa namanya, ini yang ketiga. Wa minhum, dan sebagian dari ahwalin nas, berarti ini yang keempat. Tipologi manusia yang keempat dalam menyikapi ketaatan dan kemaksiatan. Man, adapun seorang yamtani'u, yang mencegah, man itu min fi'li ta'ati, dari melakukan ketaatan, wa yakufu, dan mencegah, man itu an irtikabil ma'asi, dari melakukan kemaksiatan. Oh ya. Gini. Jadi kalau yang pertama, ya kan, itu kan orang yang melakukan ketaatan dan tidak melakukan kemaksiatan, ya kan. Ini orang yang perfect, muttaqin, orang yang taat dan menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, golongan yang kedua itu kan mencegah untuk melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Jadi tidak melakukan ketaatan tapi melakukan kemaksiatan. Ini orang yang akhbatu ahwalil mukallafin, orang yang paling buruk, tidak mau taat tapi melakukan kemaksiatan. Yang kedua ya. Yang ketiga itu melakukan ketaatan
tapi juga melakukan kemaksiatan, ya kan. Nah, yang keempat ini dia mencegah, ya kan, mencegah untuk melakukan ketaatan dan mencegah untuk melakukan kemaksiatan. Yang keempat, fahada, maka adapun orang semacam ini yastahiqu, itu berhak, man itu adzaballahi, mendapatkan siksa orang-orang yang mempermainkan andinihi, dari agamanya lahi, al-mungziru, yang menakut-nakuti, biqillati yakinihi, dengan sedikitnya keyakinannya lahi, ya kan. Ya, inilah tipologi orang yang keempat. Ya, mungkin pengajian pada sore hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.